Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pujikan lagi nih, sekali lagi. Kita katakan. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita nyatakan sekali lagi. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita ucapkan sekali lagi. Darahmu dicurahkan menggantikan nyawaku. Kau mati biar ku hidup, bukti kasih-Mu padaku. Tiada kata, tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Tiada kata sekali lagi Bapak Ibu. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak.
siapakah aku? Kau jadikan aku yang paling berharga, yang paling mulia. Dan bila ku hidup, biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, di sore hari ini sama-sama kita ucapkan syukur kepada Tuhan buat bukti kasih-Nya, buat bukti kemurahan-Nya tuh buat kehidupan kita semua. Karena kita tahu kita gak bisa membalas Dia. Dan sore hari ini mari Bapak Ibu kita sama-sama datang hadirat Tuhan. Dan kita akan katakan sekali lagi dengan lagu ini, bahwa tidak ada kata yang bisa kita ungkapkan untuk mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang layak. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu saja yang katakan, tiada kata yang dapat ungkapkan. Tiada kata yang dapat. Betul Tuhan. Bahwa tidak ada Tuhan kata-kata yang bisa kami ungkapkan selain kami mau bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang melahirkan kami Tuhan, untuk terima segalanya Tuhan dalam kehidupan kami. Anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak untuk terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita katakan dengan sungguh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Ya benar Tuhan, bahwa tidak ada kata Tuhan yang bisa kami ungkapkan Tuhan di sore hari ini. Untuk bukti kasih-Mu, untuk bukti penyertaan-Mu, untuk bukti pengorbanan-Mu Tuhan di atas Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu Bapa. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau sekali lagi, mau kagum Tuhan atas apapun yang sudah Kau perbuat Tuhan dalam setiap kehidupan kami Bapa. Dan ini kami Tuhan, kami nyatakan kekaguman kami Tuhan kepadamu Bapa. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, kita katakan bahwa Dia adalah Tuhan yang indah dan tiada taranya. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib Tuhan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Kau mulia, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum Tuhan, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Katakan dengan sungguh, ku kagum hormat akan Engkau. Ya kami kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu, saya untuk umat berdiri dan kita pujikan lagu ini dari awal. Sekali lagi. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh menakjubkan Tuhan. Kau sungguh indah, sungguh ajaib untuk
dari semua yang ada. Tuhan, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. sungguh mulia Tuhan. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum hormat, Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. mari Bapak Ibu, kita akan nyatakan kekaguman kita dengan sungguh di sore hari ini. Dan kita akan benar-benar menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Maka dari itu kita kagum sama Dia. Mari Bapak Ibu, kita nyatakan bersama. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan lebih sungguh Bapak Ibu saja yang katakan. Ku kagum hormat. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa kami kagum kepadamu Bapa. Buat segala apapun Bapa yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga detik ini Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau muji Engkau dan kami mau kagum sekali lagi Tuhan kepadamu Bapa. Akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari Bapak Ibu kita ucapkan. Ku kagum hormat dengan lebih sungguh. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah
Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ya benar Tuhan, di sore hari ini kami mau terkagum lagi Tuhan kepada Engkau Bapa. Buat segala apapun Tuhan yang Engkau sudah berikan. Buat apapun Tuhan yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Tuhan kami mau utarakan kekaguman kami Tuhan. Lewat puji-pujian. Kami ingin muliakan Engkau lebih lagi Tuhan. Dan ini kami Tuhan, buat semua yang siap untuk muji dan muliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, kelihatan belum siap ini semuanya. Boleh lebih semangat lagi, shalom Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kelihatannya yang di sore hari ini biar lebih semangat lagi boleh dong kasih ucapan salam atau mungkin boleh bilang shalom sama kanan kiri depan belakang minimal 3 orang deh. Ayo Bapak Ibu boleh salam-salaman dulu. Mungkin yang belum kenalan boleh kenalan dulu. Selamat datang juga buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali datang. Silakan Bapak Ibu boleh salam-salaman dulu. Shalom. Mari Bapak Ibu kita akan pujikan lagu ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi kita ucapkan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja. Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Bapak Ibu sajakan. Engkaulah Raja atas Kasih tepuk tangan yang buat Tuhan Bapak Ibu. yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan
membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah. Dan memerintah untuk selamanya. Kasih Tuhan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Haleluya. Siap untuk muji Tuhan lebih lagi Bapak Ibu? Yang siap boleh katakan haleluya. Mari Bapak kita pujikan lagu ini. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sekali lagi Bapak Ibu. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Suara Tuhan dari Sion terdengar, suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dengan gambus. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Mari kita bersorak. Menarilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar. Suara Tuhan dari Sion terdengar, suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar. Dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat yang telah dimenangkan. Dari umat. Dari umat yang telah dimenangkan. Kita katakan terakhir. Kasih tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Kalau kita adalah umat-umat yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu.
kita akan meninggikan Tuhan lebih lagi, sekali lagi. Yang masih semangat boleh kasih tos kanan kirinya dulu Bapak Ibu biar semangat. Ayo Bapak Ibu. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama rohmu. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Kita katakan sekali lagi, kau tak biarkan percobaan. Kau tak biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Iman berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama. Bersama rohmu ku pasti menang. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan serap hati, Raja keagungan. Sekali lagi Bapak Ibu kita katakan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan serap hati, Raja keagungan. Kita katakan dengan sungguh. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan serap hati, Raja keagungan. Raja Raja keagungan. Haleluya Bapak Ibu. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Oke. Oke. Udah capek Bapak Ibu puji dan muliakan Tuhan tadi. Oke, lumayan ya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita akan mendengarkan firman bersama, kita akan pujikan sebuah lagu Bapak Ibu. Dan mungkin sebelum kita mujikan lagu ini, kemarin berapa hari yang lalu lah ya, saya lihatlah ada satu postingan di Instagram seperti itu ya. Tulisannya kayak gini Bapak Ibu. Kita sering mengira kalau pertolongan Tuhan itu adalah untuk menghentikan badai. Tapi kenyataannya terkadang Tuhan melindungi kita dari badai. Dan itu yang dimaksud dengan pertolongan Tuhan. Dan sore hari ini Bapak Ibu, saya juga teringat lagi. Beberapa waktu yang lalu saya juga sempat dengar firman
Waktu saya di Semarang seperti itu ya Bapak Ibu. Terkadang mujizat Tuhan itu bukan kita sakit sembuh atau kita dapat berkat dari Tuhan secara langsung. Tapi terkadang mujizat Tuhan itu adalah kita mengalami Tuhan di tengah kita menunggu apa yang kita kira mujizat. Dan di sore hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama membujikan satu lagu lagi ini Bapak Ibu. Yang mungkin Bapak Ibu sekarang juga masih mempertanyakan Tuhan. Di mana pertolongan Tuhan? Kok rasanya belum datang? Dan kita akan sama-sama menyatakan iman kita sekali lagi dengan lagu ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu kita akan membujikan lagu ini dari awal. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, kita jujur sama Tuhan di sore hari ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Tapi iman kami Tuhan, imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada. Sekali lagi kita katakan, walaupun gunung itu tak berpindah,
tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari Bapak Ibu, kita pujikan lagu ini sekali lagi. Mungkin jiwa kita yang bertanya. Jiwaku bertanya, Apakah masih ada harapan Tuhan? apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, melewati segala badai hidup kita. Melewati tangisan, Bahkan rasa sesak di dalam hati kami. rasa sesak di dada. Tapi iman kita mau berkata bahwa Tuhan kita punya kuasa. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja. Dan selalu bekerja. Meski mata kita nggak melihat. Meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Kita katakan dengan sungguh. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Bapak Ibu, mari saya undang untuk berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyatakan iman kita bersama di sore hari ini. Bahwa meskipun masalah kita masih ada, kita mau tak percaya bahwa rencana Tuhan selalu yang terindah untuk kita Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita ucapkan lagu ini sekali lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
Tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang pada. Bapak Ibu saya katakan, walaupun gunung itu tak berpindah. Ini deklarasi iman kami Tuhan. Walaupun gunung itu gak berpindah Tuhan, kami tak percaya Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang punya kuasa atas kehidupan kami. Bahwa sekalipun juga Tuhan, kami ada dalam lembah kelam Tuhan. Kami tak apa Tuhan, asal Engkau bersama dengan kami Bapa. Asal kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada Tuhan. Walaupun masalahku masih ada. Kamu tak percaya bahwa rencanamu yang terindah Bapa. Rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Kita katakan dengan iman sekali lagi. Walaupun gunung itu tak berpindah. Walaupun gunung itu tak berpindah, Tetap percaya Bapak Ibu. tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun kami dalam lembah kelam, Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku Bapa. mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada, Walaupun masalahku masih ada, kami tak percaya bahwa rencanamu terindah. tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang Katakan dengan sungguh Bapa. yang setia. Ya benar Tuhan, bahwa ini deklarasi iman kami Tuhan. Bahwa walaupun gunung itu gak berpindah Tuhan, walaupun masalah kami belum selesai Tuhan, kami tak percaya hanya kepada Yesus, satu-satunya Tuhan, satu-satunya juru selamat yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan.
Ampuni kami Tuhan, mungkin dalam kami menghadapi masalah, kami seringkali ngomel, kami seringkali ngerasa bahwa kami gak sanggup Tuhan. Tapi sore hari ini Tuhan, kami mau percaya lagi Bapa, bahwa kuasa-Mu terlebih besar Tuhan dari segala permasalahan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan sedikit mendengarkan firman-Mu Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Dan Kau Tuhan yang akan urapi bibir dan mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan firman di sore hari ini. Dan juga siapkan hati kami Tuhan yang akan mendengarkan firman di sore hari ini. Sehingga apapun Tuhan yang Engkau sampaikan kepada kami boleh sampai dengan baik Tuhan. Dan akhirnya Tuhan boleh kami lakukan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Ini kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, shalom saudara Tuhan, shalom. Ya hari ini saya double porsi saudara ya. Ya, berkatnya luar biasa. Ada beberapa rekan yang tadi siang ya telepon kalau nggak bisa tugas ya karena ada saudaranya yang meninggal. Jadi ya terpaksa mainnya saya rangkap semua saudara. Oke. Pada sore hari ini saya akan sampaikan suatu tema yang saudara mungkin bertanya ini apa maksudnya? Totally sacrifice ya. Total di dalam pengorbanan, benar-benar total berkorban. Saudara, hari-hari ini kita melihat bagaimana keadaan kondisi di akhir zaman ini seperti yang dinubuatkan oleh kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Ya, ayat pertama nanti saudara bisa baca sampai dengan ayat yang kelima, ya, itu bicara soal kondisi, keadaan, situasi anak Tuhan yang sedang mengalami masa yang membuat kekuatannya semakin melemah, saudara. Ya, kalau bahasa Alkitab masa yang sukar, masa yang genting, ya. Saya coba lihat maksudnya apa di dalam terjemahan bahasa Yunani. Ya kalau sudah nanti buka di kitab Sabda itu ada. Yaitu bicara soal kalepos, saudara. Kalepos itu sebuah masa yang membuat kekuatan kita melemah, saudara. Ada beberapa anak Tuhan yang mengalami kelemahan bukan soal fisik, tetapi jiwanya lemah. Ya, dikarenakan apa, saudara? Karena menghadapi masalah, menghadapi situasi yang seringkali kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri. Ya, kita merasa kita bisa. Kita merasa kita mampu. Tapi buktinya di dalam menghadapi suatu masalah, di dalam suatu rintangan yang kita hadapi, seringkali kita kalah, saudara. Ya, karena apa? Dengan kekuatan sendiri. Oleh sebab itu, kitab 2 Timotius 3 itu mengingatkan kepada kita supaya kita perlu waspada, saudara. Ya, supaya di hari-hari terakhir ini jangan sampai kekuatan kita menjadi lemah. Kalau nanti sudah baca di kitab 2 Timotius 3 itu ada manusia di akhir zaman itu manusia yang suka cinta dirinya sendiri, menjadi hamba uang, suka membual, berfitnah, suka menjelekkan orang lain. Itu tanda-tanda bagaimana kondisi manusia di akhir zaman itu semakin melemah. Kalau posisi kita terus benar di hadapan Tuhan, kita enggak mungkin terjadi apa yang dikatakan oleh kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Manusia akan cinta dirinya sendiri. Ya, banyak orang egois hari-hari ini, mementingkan dirinya sendiri. Hamba uang, cinta uang. Apalagi suka memfitnah. Tidak tahu berterima kasih, suka menjelekkan orang, tidak taat kepada orang tua dan sebagainya. Itu kondisi bagaimana keadaan manusia khususnya anak Tuhan sedang mengalami kelemahan, saudara. Oleh sebab itu kita perlu mengenal, saudara, mengenal bagaimana kuasa Tuhan itu sebenarnya dahsyat dalam hidup kita, saudara. Amin, saudara. Kita tuh punya kuasa Tuhan yang dahsyat, yang tanpa kita sadari, saudara. Ya, oleh sebab itu makanya kita perlu belajar yang namanya mengenal, ginosko, ya, belajar untuk paham, belajar untuk meyakini bagaimana toh Tuhan itu, bagaimana dahsyatnya Tuhan itu,
Bagaimana kita bisa tahu Tuhan itu dahsyat? Bagaimana Tuhan dalam diri kita tuh perkasa, hebat. Kalau kita nggak suka merenungkan firman Tuhan. Pemazmur yang bernama Daud. Nanti sudah baca di rumah. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-97 dikatakan apa? Betapa ku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara, orang paham firman tuh direnungkan, saudara. Saya ulangi ya. Kita bisa paham dengan firman Tuhan itu kalau kita nggak ada perenungan, kita nggak mungkin sekedar baca, kita nggak mengerti, saudara. Makanya Daud mengatakan betapa ku cintai Tauratmu. Bukan sekedar cinta Taurat Tuhan, tapi juga dikatakan aku merenungkannya sepanjang hari. Siapa yang di sini suka merenungkan firman Tuhan, saudara? Kekuatan kita akan tidak terbatas, saudara. Jangan kita dalam kondisi yang dikatakan tadi 2 Timotius 3 tadi, kondisi manusia akhir zaman. Karena kekuatannya melemah. Karena apa melemah? Karena tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak suka mengkonsumsi firman Tuhan. Saudara, mari ayo kita belajar untuk kita ginosko, kita mengenal, saudara. Saat kita merenungkan setiap hari firman Tuhan itu akan membuat kita paham siapa Tuhan, saudara. Ya, bukan sekedar teori, bukan sekedar kata hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, saudara. Tetapi kita benar-benar mengalaminya, saudara. Makanya sadari bahwa sebenarnya realita hidup kita tuh, kekuatan kita tuh dahsyat, saudara. Saudara nanti baca kitab Yesaya pasal yang ke-41. Coba di PowerPoint enggak ada. Coba dibuka kitab Yesaya 41 ayat 13. Sadari bahwa realita kita tentang kekuatan kita tuh dahsyat, saudara. Kenapa dahsyat? Kita lihat buktinya. Yesaya 41 ayat 13. Dikatakan demikian, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Dikatakan apa? Memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Saudara, inilah kekuatan kita, saudara. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita, saudara? Masalahnya kita nggak sadar ada kekuatan dalam diri kita. Dikatakan apa? Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, terjemahan tentang Tuhan. Tuhan itu bicara soal YHWH. Kalau orang Israel nggak bisa menyebutkan karena terlalu kudus Tuhan tuh. Dikatakan YHWH. Ya, I am that I am. Ya, artinya Tuhan yang ada di masa lampau, masa kini dan yang masa depan, saudara. Kalau sudah pernah dengar istilah Alfa dan Omega, itulah Tuhan saudara dan saya. Makanya nggak ada alasan untuk kita takut, nggak ada alasan anak Tuhan untuk memble, nggak punya gairah semangat di dalam beribadah, nggak ada alasan untuk kita untuk takut. Dikatakan tadi apa? Janganlah takut karena aku memegang engkau dengan tangan kananmu. Tangan kanan kita dipegang oleh Tuhan. Seberapa kuat kalau kita memegang tangan Tuhan? Seringkali kalau kita dengan kekuatan kita sendiri memegang tangan Tuhan, kita lepas, saudara. Tetapi di sini dikatakan Tuhan yang memegang tangan kita, saudara. Seperti ilustrasi kalau saudara punya anak kecil, tidak mungkin anak saudara yang masih kecil itu megang tangan saudara. Pasti beberapa menit sudah capek dan jatuh. Beda kalau orang tuanya yang memegang tangan anak tersebut akan kuat, saudara. Begitu juga dengan Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Dia memegang tangan kita dengan kekuatannya. Makanya nggak ada alasan bagi kita yang hari ini kita merasa takut, merasa khawatir tentang masa depan kita. Ingat, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega yang ada di masa lampau, di masa kini dan masa yang akan datang. Satu kekuatan lagi supaya kita sadar siapa diri kita, saudara. Dalam PowerPoint ada, saudara. Kitab Ulangan pasal 28 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa kita itu adalah kepala, saudara. Kita diciptakan Tuhan sebagai kepala, bukan apa, saudara? Ekor. Kepala, dikatakan kalau saya ambil terjemahan King James itu, and you shall be above only. Kita tuh selalu ada di atas. Makanya dalam kitab 2 Timotius tadi katakan kekuatannya lemah karena apa? Orang menjadi lemah itu karena apa? Akibatnya apa? Akibatnya orang menjadi lemah. Dikatakan banyak orang yang membual, banyak orang yang sombong, banyak orang yang cinta uang. Tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tetapi dikatakan ini bahwa you shall be above only. Kita tuh posisi kita selalu di atas.
Saya coba buka di kitab Sabda tentang kepala, saudara. Kepala itu bahasanya ros, R-O-S. Ros itu apa artinya? Orang yang luar biasa. Kepala itu bicara mengenai terpilih. Kepala bicara soal di atas, terdepan, pertama. Sebagai penguasa. Itulah saudara dan saya. Kita bukan diciptakan sebagai ekor, kita di depan. Harusnya kita terus punya rohani yang terus di atas, saudara. Masalahnya kenapa kita selalu jatuh di dalam dosa? Karena kita nggak suka merenungkan firman Tuhan. Kita nggak suka dengar-dengaran firman Tuhan. Memang nggak mudah, saudara. Memang saya katakan daging ini lemah, saudara. Sukanya yang santai-santai aja. Beribadah seminggu sekali sudah rasanya seperti minum jamu. Padahal kita tuh gereja Betani ini ibadahnya hampir berapa kali? Ada FA. Siapa yang di sini sudah ikut FA? Saya rindu semua jemaat Betani ikut FA. Ada beberapa kelompok, 10 kelompok sudah. Di Kota Tuban ada 9. Yang satu di Tambak Boyo. Ayo saya ajak saudara yang belum ikut FA. Itu bagian dari bagaimana porsi kekuatan rohani kita dibangun, saudara. Dalam kelompok FA itu kita belajar bersama-sama. Yang dulunya tidak bisa berdoa, ditunjuk berdoa dalam kelompok kecil. Tidak bisa nyanyi, mimpin pujian, belajar di kelompok FA bisa memimpin pujian. Tidak banyak FA, di tempat kami FA cuma berapa keluarga, ada 5 keluarga. Tapi di situ saya tunjuk masing-masing supaya ambil bagian sharing firman Tuhan meskipun tidak banyak. Kita punya ada makalahnya di Warta itu dipakai FA. Ada FA, ada apa lagi saudara? Ada Tuban Blessing, doa malam. Terus ada ibadah wanita, yang wanita, ayo. Yang merasa wanita, yang muda tuh ayo ikut di FA. Beware, kaum muda. Hari ini kaum mudanya masih vakum saudara. Terus ibadah raya ada 2 kali. Itu bagian bagaimana kita mengkonsumsi firman Tuhan saudara. Oleh sebab itu, saya katakan tadi bagaimana hidup kita tuh supaya menang di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, ada istilah no sacrifice, no victory. Gak ada pengorbanan, gak ada kemenangan, benar gak saudara? Orang bisa mengalami kemenangan tuh harus ada pengorbanan, ada sesuatu yang dikorbankan. Mungkin waktu saudara, ya waktumu kita, aku kok waktuku melayani misalnya, atau mungkin beribadah. Merasa saudara tersita waktunya. Itu bagian bagaimana kita perlu berkorban untuk supaya kita rohani kita itu bertumbuh saudara. Ya, jangan jadi seperti kalau sekarang ini eranya jadi playing victim saudara. Korban keadaan, bukan itu saudara. Tetapi mari kita mau berkorban waktu-waktu kita. Hubungan kita dengan Tuhan intens, lebih lagi ditingkatkan saudara. Makanya saya katakan bahwa jalan menuju kemenangan itu adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan. Jalan yang menuju kemenangan itu adalah jalan yang penuh dengan pengorbanan. Saya akan kasih contoh suatu ketika seorang yang bernama Abraham. Ya. Dia diuji sama Tuhan, saudara. Setelah sekian tahun dia mengalami masa-masa penantian, saudara. Menantikan apa, saudara? Anak. Saya katakan waktunya cukup lama saudara, siapa yang di sini suka menanti saudara? Saya tidak suka orang nunggu itu tidak suka. Semua kalau saya tanya jujur, ngenten itu tidak senang. Kita manusia nunggu setengah jam aja sudah kebakaran jenggot saudara. Tidak sampai setengah jam, 5 menit aja, 2 menit itu janji. Gak ditepati, bagaimana reaksi kita? Saya contohkan Abraham, ketika dia diuji sama Tuhan. Dijanjikan anak pada waktu dia berumur 75 tahun. Realitanya dia dapatnya umur berapa? Ada yang tahu? Berapa? 100 tahun. Jadi berapa tahun dia menunggu? 25 tahun itu waktu yang tidak pendek saudara. Waktu yang panjang sekali. Ya, sangat lama sekali. Kita Kejadian pasal 22. Saya tunjukkan ayatnya, kita buka bersama dengan saya. Kejadian 22 ayat pertama, kita baca ya. Kitab Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Saya akan baca bergantian ya. Judulnya kepercayaan Abraham diuji. Kita baca aja pasal
22 ini ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-19 ya. Gantian, saya mulai ayat pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua. Supaya kita membaca firman Tuhan, kita suarakan dengan suara yang keras saudara ya. Supaya telinga kita sendiri mendengar apa yang kita ucapkan. Setuju, katakan amin. Saya baca ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, Abraham, lalu sautnya, ya Tuhan. 2. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, saut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Bersama-sama 2, 3. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Amin. Saudara, cerita klasik ya, bagaimana Abraham ini setelah sekian, dikatakan ayat pertama tadi, dikatakan setelah semuanya itu, ya sebelum ini prosesnya banyak saudara ya, saya nggak cerita sebelumnya, ya ketika lahirnya Ismail juga, tetapi di sini semuanya itu Allah mencoba, Tuhan tuh nggak pernah mencoba saudara. Bahasa lainnya itu Tuhan sedang menguji bagaimana ketaatannya seorang yang bernama Abraham saudara. Banyak proses yang dilalui oleh Abraham. Mulai dari menantikan anak sampai umur 100 tahun baru Tuhan berikan yang namanya Ishak. Sudah lama menanti, diminta kembali saudara, ceritanya ini saudara. Ya. Waktu saya membaca ini bicara soal tentang pengorbanan saudara. Ya. Di sini dikatakan ayat yang ke-6 bahwa semua sudah tersedia saudara. Abraham taat, Abraham enggak berlambat-lambat, pagi-pagi benar. Kalau jamnya di Israel itu ada 4 ya, 4 mulai jam pagi itu sekitar jam 12 sampai jam 3, pagi-pagi benar. Jam 3 sampai jam 6 ya. Artinya pada waktu Abraham disuruh Tuhan korbankan Ishak ke gunung
yang akan katakan Tuhan akan aku beritahukan nanti selama 3 hari perjalanan jauhnya. Cukup lama saudara. Dan Abraham tidak berlambat-lambat ceritanya. Abraham taat langsung, dia segera mempersiapkan apa yang menjadi materi bahan-bahan yang untuk sebagai korban saudara. Termasuk Ishak ini saudara. Kalau sudah baca ayat yang ke-6 dikatakan ada kayu, ada api, dia bawa pisau. Ya, di sini kita melihat bagaimana Abraham sudah membawa beberapa yang dia persiapkan. Api bicara soal hadirat Tuhan. Mezbah bicara soal keintiman, fellowship with God. Apalagi dia bawa kayu. Kayu itu lambang dari salib Kristus. Saudara. Yang kurang apa? Pengorbanannya saudara. Ya, dia dalam masa-masa waktu itu Abraham dikatakan kitab Ibrani pasal ke-11, coba buka dengan saya. Ibrani 11 ayat 17. Ini bukti ketaatannya Abraham. Ibrani 11:17, nanti kita bandingkan saudara. Dikatakan apa? Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela. Ibrani 11 ayat 17. Rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, kata-kata rela itu tanpa paksaan, dia sadar. Ya, semua bagiannya sudah dipersiapkan oleh Abraham. Tinggal langkah selanjutnya bicara soal pengorbanannya. Ini yang mau saya bahas saudara pada pagi malam hari ini saudara. Ya, Abraham, Tuhan itu sebagai Tuhan yang covenant, Tuhan yang mengikat janji antara Abraham dengan Tuhan. Kalau Abraham taat, maka janjinya akan digenapi. Ya, mendapatkan keturunan seperti bintang di langit dan pasir di lautan, saudara. Saudara, saya katakan bahwa orang yang taat itu pasti berani ambil risiko karena tindakannya, saudara. Benar enggak, saudara? Orang yang taat itu pasti berani ambil risiko karena ketaatannya, seperti Abraham ini. Ya, kalau orang belum berani ambil risiko itu belum tentu dia taat, saudara. Saudara misalnya mau taat, ayo gereja ngadakan 2 puasa. Ya, risikonya apa ya? Kalau puasa ya nahan hawa nafsu kita, saudara. Gak makan mungkin seharian. Ya, berani enggak kita berkorban? Berani enggak kita mengorbankan daging kita ini, saudara, untuk kehendak Tuhan, saudara. Makanya saya katakan prinsip yang pertama dalam PowerPoint ada, saudara. Kalau kita berani memberikan apa yang ada pada kita, ya, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang tidak ada pada kita, saudara. Mungkin waktumu tersita untuk Tuhan, saudara. Tuhan akan gantikan itu semua, saudara. Mungkin saudara berkorban untuk memberi sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, itu enggak akan sia-sia, saudara. Berani enggak kita taat, saudara? Itu prinsip yang saya tulis, saudara. Kalau kita berani memberikan apa yang ada pada kita, Tuhan itu sanggup memberikan apa yang tidak ada pada kita, saudara. Abraham ini kalau saudara secara logika, tidak mungkin toh dia orang secara logika, kita secara logika, anak yang dinanti-nantikan loh, diminta kembali dia berikan. Tanpa berlambat-lambat Abraham berjalan untuk menuju kepada tempat korbannya untuk diberikan kepada Tuhan, saudara. Di gunung yang nanti Tuhan akan berbicara, saudara. Dan perjalanannya juga bukan waktu yang singkat, 3 hari 3 malam, saudara. Alkitab catat, saudara. Jadi yang pertama, ada 3 hal kalau kita berani totally sacrifice. Kalau kita berani loh, saudara. Ada 3 berkat. Yang pertama apa, saudara? Kalau cerita ini ketika Abraham Ishak tanya, Bapak ini sudah ada semua, mana korbannya? Saya mau tanya, saudara, Ishak ngerti enggak kira-kira, saudara? Kalau dia jadi korban pada waktu itu, saudara? Enggak tahu, saudara. Siapa ada yang bilang tahu? Lengkap semua. Ishak kan tanya, Ishak ini bukan anak kecil, saudara. Dia dikatakan itu orang yang ada penafsir yang katakan umurnya kisaran 14 sampai 16 tahun. Masa remaja. Dia sudah remaja, dia bisa memikir itu bahaya apa enggak.
Buktinya apa? Alkitab katakan waktu Abraham membawa bekalnya itu, kayunya dipinggul itu bukan sesuatu yang ringan, saudara. Bukan di jalan biasa, naik ke gunung. Siapa di sini pernah naik gunung dan membawa ransel, saudara? Atau kayu bakar, saudara? Saya tidak tahu gunungnya tingginya berapa, kita nggak ada disebutkan. Tetapi di sini aja kita melihat bagaimana Ishak ini seorang remaja yang kalau saya katakan dia sudah kuat, dia bisa memilih. Dia mungkin bisa berontak. Pada waktu dia diikat tangannya, dia tidak ada kata-kata untuk berontak sama bapaknya. Yang pertama, kita lihat kitab Kejadian pasal yang ke-22 yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan apa kata-kata dari Abraham. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapak," sautnya. Saut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api, kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Ini sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dan apa yang dikatakan Abraham ini bicara soal iman. Dia mau taat. Ya, dia berani berkorban hidup kepada Tuhan. Dan selalu Tuhan membuka pintu yang namanya Jehovah Jireh. Saudara kalau pernah dengar istilah Jehovah Jireh, Allah menyediakan tuh awalnya tertulis di dalam kitab Kejadian ini, saudara. Ayat yang ke-13. Ya. Yang ke-8, sorry. Ya, itu dikatakan Jehovah Jireh. Kita bisa mendapatkan Jehovah Jireh kalau kita enggak ada langkah pertama taat. Enggak mungkin ada kita mendapatkan yang namanya pintu Jehovah Jireh, saudara. Abraham melangkah terlebih dahulu, baru Tuhan sediakan lewat domba yang tersangkut. Itu bukan sesuatu yang kebetulan, saudara. Domba yang tersangkut, ininya apanya? Tanduknya, saudara. Kalau bicara soal korban itu selalu untuk Tuhan tuh yang terbaik, bukan yang cacat. Korban itu bukan yang luka. Korban itu selalu yang terbaik. Kok herannya yang tersangkut kok tanduknya, saudara. Ya, itu bukan kebetulan, saudara. Kalau sudah baca di dalam kitab Kejadian 22 ayat 13 sampai 14. Ya, domba itu disediakan Tuhan sebelum Abraham menyembelih anaknya, saudara. Malaikat katakan, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Artinya dari awal Abraham, Ishak ini tidak dibunuh sama Tuhan, saudara. Dari awal. Tuhan cuma melihat bagaimana langkah Abraham. Pengorbanan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi yang pertama berkat apa? Kalau kita berani totally sacrifice. Yang pertama pengorbanan hidup kepada Tuhan selalu membuka yang namanya pintu Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan, saudara. Bagaimana sikap kita, saudara, hari-hari ini, saudara? Apakah kita berani tidak sungguh-sungguh all out kepada Tuhan, saudara? Satu ayat di dalam kitab Yakobus 1 ayat 17. Saya tunjukkan ayatnya, saudara. Yakobus 1:17 dikatakan apa? Yakobus 1:17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna. Yakobus 1:17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, dikatakan apa? Datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Ini yang dinamakan Jehovah Jireh, saudara. Ketika saudara berani memberikan hidup kita all out kepada Tuhan, sungguh-sungguh, namanya korban itu sesuatu yang hilang, saudara. Mungkin kita sedang melayani Tuhan tapi kita nggak dianggap, itu korban kita, saudara. Ada sesuatu yang hilang, ego kita harus dibuang. Apalagi, saudara, korban-korban yang harus mungkin keakuan kita, saudara, disalah mengerti. Orang nggak dianggap itu kan sekarang ini banyak orang pengen diakui, saudara, pengakuan. Makanya ada istilah flexing, pamer supaya diakui di lingkungannya, dikenal, terkenal. Benar nggak, saudara? Apalagi yang perlu harus dimatikan itu apa, saudara? Kesombongan kita. Mungkin koneksi kita merasa wah bangga, oh banyak ini, oh ini aku kenalan ini, kenalan pejabat ini. Tidak salah, saudara, tapi kadang-kadang kita terlalu pede dengan koneksi kita, saudara.
Ya, kita merasa menggantungkan koneksi kita. Oh, aku punya ini kok, aman. Nah, apalagi saudara, kita bergantung kepada kekuatan kita sendiri, pengalaman kita saudara. Itu harus yang namanya harus dibuang saudara. Ya, makanya saya katakan prinsip yang kedua apa? Untuk mengetahui awal kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dimulai waktu kita berani mengakhiri tanda petik keakuan kita saudara. Saya ulangi saudara, awal kita mengerti kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, beranilah kita untuk mengakhiri keakuan kita saudara. Saya ingat Musa, bagaimana Musa disuruh Tuhan, diizinkan Tuhan, diajar Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Sebagai backgroundnya dia seorang pangeran di Mesir, ditakuti oleh banyak orang, dihormati. Suatu ketika dia harus lari keluar dari Mesir. Di padang gurun, dia diajar sama Tuhan, dilenyapkan keakuannya. Baru Tuhan yang murni itu, Tuhan suruh kembali, bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah dia selama 40 tahun di padang belantara, saudara. Ya, padang gurun itu bicara soal apa, saudara? Ya, sepi. Mungkin saudara hari ini nggak dianggap orang, dianggap biasa, diremehkan orang lain. Apalagi kita enggak, hasil karya kita enggak disorai, saudara. Biasa. Itu padang gurun kita, saudara. Ya, tapi Tuhan melihat hati kita, saudara. Mari, ayo kita berani enggak seperti Abraham, berani enggak kita seperti Musa, tinggalkan keakuan kita. Ya, saudara lihat contohnya. Yang kedua, ketika Ishak sudah menjadi dewasa, akil balik. Kejadian 26. Dia mengalami masa-masa kelaparan pada waktu itu. Saudara. Tapi Ishak apa yang dilakukan? Dia berani menabur di masa-masa kelaparan. Saudara. Ya, hari-hari ini terjadi yang tanda petik masa-masa kelaparan. Saudara. Lapar apa? Saudara? Lapar identitas. Lapar apa? Damai sejahtera. Orang dunia cari damai sejahtera. Damai sejahtera itu apa? Tadi pagi disinggung sama Susan tentang damai sejahtera. Beda dengan damai sejahtera dengan orang dunia, saudara. Ya, orang dunia sukacita, happy, bahagia karena punya sukanya apa? Fokusnya ke uang, saudara. Ya, dinilai dari semuanya dari uang, saudara. Kalau kita sebagai anak Tuhan, bukan berarti kita nggak butuh uang, saudara. Tetapi damai sejahtera kita tuh tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, saudara. Karena apa? Tuhan ada dalam kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan itu selalu mencukupkan keperluan kita. Tuhan itu selalu apa? Ada shalom. Shalom itu apa, saudara? Shalom itu ada sinar kemuliaan Allah, ada damai, ada ketenangan. Ya, ada apa lagi? Ada berkat. Bukan hanya berkat itu jangan bicara soal uang, berkat itu juga sukacita. Saudara punya banyak uang tapi enggak ada damai sejahtera. Buat apa, saudara? Saudara punya banyak tabungan tapi kita selalu takut, oh jangan-jangan uangku hilang. Apalagi, saudara? Itu namanya kalau orang dunia carinya seperti itu, saudara. Makanya hari-hari ini banyak orang yang namanya tanda petik kelaparan seperti yang dialami oleh Ishak dalam kitab Kejadian pasal 26. Tapi Ishak berani untuk menabur. Makanya banyak orang tuh kalau saya katakan orang lapar itu pasti apa, saudara? Kesurupan, benar enggak, saudara? Ingat peristiwa tahun berapa? Yang kerusuhan tuh, ya, tahun 98, saudara. Orang kesurupan karena lapar, saudara. Semua dijarah semuanya. Ya. Bukan cuma tahun lalu, saudara, tahun 98, saudara. Tapi hari-hari ini kita juga melihat banyak orang tuh tanda petik kesurupan. Kesurupan apa? Penghargaan, pengen dihargai. Kesurupan identitas, pujian. Karena apa? Lapar tadi itu, saudara. Oleh sebab itu mari yang pertama, ya pintu supaya Jehovah Jireh itu terbuka dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Perlu pengorbanan all out untuk Tuhan. Setuju katakan amin, saudara. Beranilah kita berkorban untuk Tuhan. Mati keakuan kita. Tidak peduli orang nggak menganggap kita. Tidak peduli orang menyalah mengertikan kita. Ya tetap kita fokus kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, berkat apa? Supaya kita bisa mengalami totally sacrifice. Saudara. Yang kedua, kita menerima pewahyuan baru dalam hidup. Saudara.
wahyu. Amsal 29, next ada itu. Dikatakan apa Amsal 29:18? Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ternyata pewahyuan itu perlu, saudara. Nanti saya terangkan, saudara. Terjemahan lain mengatakan apa? Firman Allah yang hidup. Apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukumnya. Saudara, wahyu itu bicara soal pikiran Tuhan yang tajam. Loh, pikiran Tuhan itu tajam, saudara. Pikiran Tuhan yang tajam yang ditaruh dalam roh kita. Sehingga menggerakkan hidup kita menjadi orang yang tepat. Menjadi apa lagi? Di tempat yang tepat. Di waktu yang tepat. Punya nilai yang tepat. Dan hasilnya selalu tepat. Orang yang punya wahyu dari Tuhan. Itu orang-orang yang menjadi orang yang tepat. Saudara. Kalau sudah pernah dengar right man in the right place. Ya, Daniel contohnya, saudara. Kitab Daniel itu dalam 3 generasi raja, saudara. Mulai dari Nebukadnezar, Darius, Belshazzar, Darius, kalau nggak salah Belshazzar. Ya, dia tetap sebagai orang nomor 2 dalam pemerintahannya. Karena dia menjadi, dikatakan Alkitab, dia punya roh yang excellent. Kenapa kuncinya dia dapat seperti itu? Karena setiap hari dia berdoa kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak ikut-ikutan dengan kebiasaan orang Babilonia pada waktu itu, saudara. Dia cuma makan sayur, makan makanan yang sehat. Tetapi kuncinya dia suka merenungkan firman Tuhan, dia suka berdoa sama Tuhan. Makanya dia dapat wahyu, dia bisa memimpin negara Babel pada waktu itu dengan hebat, saudara. 3 generasi dia dipakai oleh Tuhan, saudara. Lewat Daniel ini, saudara. Ya, makanya tadi saya katakan wahyu itu apa tuh? Wahyu itu pikiran Tuhan yang tajam, yang ditaruh dalam roh kita, sehingga menggerakkan hidup kita menjadi orang-orang yang tepat, punya nilai yang tepat, hasilnya tepat, saudara. Ya, makanya orang yang mengenal Tuhan itu terlihat bagaimana ia bereaksi. Abraham mengenal Tuhan, dia nggak bereaksi, dia nggak komplain sama Tuhan, dia taat. Pagi-pagi benar dia sudah mempersiapkan untuk berangkat membawa Ishak dan beberapa bekal untuk korban bakaran, saudara. Itulah yang saya katakan orang yang mengenal Tuhan itu nggak akan bereaksi kompleks, saudara. Ya, macam-macam, nggak banyak komplain, nggak banyak ngoceh, saudara. Tapi diam, karena dia punya wahyu, karena dia punya pikiran Tuhan. Pengenalan akan Tuhan, dikatakan tadi firman Allah dalam Amsal 29 tadi dikatakan apabila tidak ada pengenalan akan Allah orang menjadi liar. Saudara tahu liar itu gimana? Enggak bisa dikendalikan. Orang yang liar itu enggak bisa dikendalikan. Hidupnya semaunya sendiri. Enggak bisa diatur. Dan dikatakan menuju kebinasaan. Kita 1 Yohanes kalau nggak salah ya, orang yang cinta dunia ini, keinginan mata, keangkuhan hidup, itu menuju kepada kebinasaan, saudara. Itu orang-orang yang nggak mengenal akan Allah, liar hidupnya, saudara, nggak bisa diatur. Ya, jadi wahyu itu penting, saudara. Ya, contohnya saya tunjukkan, saudara. Ibrani 11 ayat yang ke-17. Ibrani 11, 17-19. Saya bacakan ayat 17, Ibrani 11, 17. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Tadi ayat ini saya baca ulang ya. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, saudara. Dicobai. Ya. Kata dicobai itu peiraso, saudara. Ya, artinya apa? Tuhan itu melihat bagaimana isi kehidupan Abraham itu seperti apa. Punya kualitas atau tidak. Hanya teori tentang Tuhan atau benar-benar yakin dan mengakar kepada Tuhan apa enggak. Saudara. Itu yang namanya dicobai, peraso tadi itu. Sebenarnya Tuhan itu melihat bagaimana sikapnya Abraham. Saudara. Tuhan enggak mencobai, saudara. Tuhan menguji, melihat ketaatannya.
bagaimana isi berpikirnya Abraham. Apakah dia punya kualitas benar-benar enggak? Apakah dia mengenal aku atau tidak? Makanya dikatakan karena iman maka Abraham tatkala dicoba ia mempersembahkan Ishak, dikatakan apa? Dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Rela tadi saya katakan enggak terpaksa. Abraham enggak bersungut-sungut, enggak ada kata-kata, waduh Tuhan kok begini, enggak. Dia enggak banyak ngomong. Makanya saya katakan tadi apa saudara, orang yang mengenal Tuhan tuh terlihat bagaimana saat bereaksi. Saudara. Kalau enggak mengenal Tuhan ya ngocehnya banyak saudara. Komplainnya banyak. Rela, tidak di bawah tekanan, dikerjakan dengan sadar, dia sadar. Bahkan dia bisa menjawab pertanyaannya Ishak, saudara. Ya, kemudian dikatakan apa? Ayat ini, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Ayat yang ke-19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Ini yang isi berpikirnya Abraham, saudara. Ya, ia ngerti, dia mengkalkulasi, dia membuat kesimpulan, punya kesimpulan, dia berpikir katakan apa? Allah berkuasa membangkitkan orang mati, sekalipun dari sana ia seolah-olah akan menerimanya kembali. Makanya dia enggak komplain pada waktu dia mau menyembelih Ishak. Ini loh orang yang punya cara berpikirnya punya wahyu itu beda dengan orang yang enggak mengerti tentang pengenalan akan Tuhan. Hidupnya liar, hidupnya banyak komplainnya saudara. Contoh yang kedua Paulus saudara. Kalau sudah baca kitab Kisah Rasul 16, coba buka dengan saya. Ini contoh Paulus dalam pelayanannya. Saya waktu baca ini kok aneh ya. Kata-kata ini saudara. Coba kita lihat kejadian Kisah 16. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-6. Ini kan Paulus pada waktu pelayanan kan. Ya, tetapi apa yang dikatakan Kisah Rasul ini? Ayat yang ke-6. Kisah 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Loh, kok aneh ya? Paulus ini kan pengen menginjil, tapi kok dikatakan Roh Kudus mencegah mereka menginjil di Asia. Ayat 7. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Lagi-lagi dikatakan apa? Tapi Roh Yesus tidak mengizinkan Paulus. Waktu saya baca ini loh, kok aneh wong ini tujuannya kan benar menginjil ke Asia, tapi Tuhan larang. Tuhan membelokkan rencana Paulus dan Silas, saudara. Ternyata jawabannya di ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan apa? Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Saudara, Makedonia itu wilayah Eropa Timur, saya. Ya, harusnya Paulus pada waktu pelayanan itu langsung dekat dengan Asia, tapi Tuhan dibelokkan ke Makedonia. Ternyata di Makedonia ini ada orang yang perlu Paulus, saudara. Ya, jadi di sini saya pada waktu saya merenungkan ayat cerita ini, artinya gini loh, saudara. Kadang-kadang kita tuh nggak ngerti rencana Tuhan itu apa, meskipun seolah-olah sepertinya bagus, saudara. Belum tentu itu Tuhan ingin kita menuju ke situ. Ini menginjil nggak boleh sama Tuhan, dilarang oleh Roh. Ternyata Tuhan inginkan ke Makedonia dulu, difokuskan ke Makedonia dulu. Ini kalau orang nggak punya pewahyuan, nggak punya pengenalan akan Tuhan, dia tengking ayat ini sudah. Oh ini bukan Roh Kristus ini. Tetap aja Paulus akan menuju kepada ke Asia tadi ini saudara. Ayat yang ke-6 tadi ini. Dia nginjil ke Asia terlebih dahulu. Tetapi dikatakan Roh Kudus mencegah mereka. Ada sesuatu yang lain yang lebih besar lagi, perkara yang besar lagi. Ini contoh soal bagaimana kalau orang nggak punya wahyu, orang nggak punya pengenalan lebih dekat kepada Tuhan, hidupnya ikut-ikutan saudara. Sekarang ini lagi tren kan banyak ikut-ikutan. Oh ini lagi bisnis ini lagi rame kok ikut. Ya kalau Tuhan suruh. Kalau enggak dari Tuhan. Nah saudara, ini yang namanya mari kita belajar yang kedua ini kalau kita sungguh-sungguh all out kepada Tuhan. Berkorban pada Tuhan sungguh-sungguh. Kita dapat wahyu. Mungkin saudara bisnisnya yang di luar sekarang lagi ngetren. Sekarang ngetrennya apa? Misalnya warkop.
semua ikut-ikutan. Saya punya teman, wes rame kok, lagi rame, ikut-ikutan semua. Tapi tengah-tengah jalan tutup, mandek. Nah itu apakah dari Tuhan? Ikut-ikutan saudara. Ya makanya ada istilah lagi apa bahasanya itu apa ya? Relevan. Ya lagi relevan ini. Lagi relevan loh. Relevan tuh nggak ada hubungannya dengan wahyu saudara. FOMO itu apa? Fear of missing out. Ya takut kalau kehilangan berita. Pengen aja up to date terus langsung beritanya. Pagi-pagi enggak baca firman langsung melihat berita hari ini apa ya. Nah, sudah. Terus ikut-ikutan. Ini lagi tren kok. Ayo melok ae kabeh bisnis iki lho enak. Kuwabe, waduh kabeh. Belum tentu tuh dari Tuhan Saudara. Kita buang waktu. Paulus ini kan saya baca nih ini kan benar harusnya kan Tuhan kan mendukung. Penginjil kok kecuali Paulus istirahat dari pelayanannya itu baru Tuhan mencegah dia. Tapi ini kan Paulus kan lagi menginjil ke Asia, dekat sama daerahnya waktu itu. Tapi Tuhan belokkan ke Makedonia. Ya, banyak dalam kasus di Alkitab ini cerita tentang Tuhan yang membelokkan rencana manusia, Saudara. Ya. Ada ayat yang mengatakan kitab Amsal 19 ayat 21. Ini dikatakan apa? Manusia itu mempunyai banyak rencana, tetapi hanya keputusan Tuhan yang terlaksana. Ini bahasa Indonesia sederhana. Manusia mempunyai banyak rencana. Kita kan punya banyak rencana kan? Tapi belum tentu rencana kita yang benar dari Tuhan enggak. Atau hanya ikut-ikutan ngetren. Yang lagi relevan itu. Atau apa lagi saudara? Hanya keputusan Tuhan lah yang terencana saudara. Yang terlaksana. Memang membuat rencana bijak saudara. Ada pepatah mengatakan gini, gagal berencana berarti merencanakan untuk gagal. Enggak salah loh kita merencanakan, salah apa enggak salah toh. Tetapi ada istilah gini, gagal berencana berarti merencanakan untuk gagal. Ya. Tapi kadang-kadang kita tuh memaksakan keinginan kita. Apalagi kalau kita sudah punya uang, gak apa-apa deh, akeh kok buka bangun iki lah cukup. Nah, kita enggak tanya Tuhan, kita lupa Tuhan saudara. Ya. Mari kita mau tunduk kepada kehendak Tuhan. Supaya hidup kita semakin selaras dengan tujuannya. Saudara. Sama, Rasul Paulus kalau sudah baca lagi. Terusnya ya. Ayat ke-16 tadi, ayat ke-9. Kisah 16 ayat 9. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, difokuskan ke Makedonia terlebih dahulu. Ya, kalau sudah nanti baca kisah 16 ini sampai bawah, itu ada juga seolah-olah Paulus ini gagal pelayanannya, saudara. Tetapi pada waktu dia merasa sepertinya gagal, saudara. Kalau sudah baca ini, wong iki mau nginjil kok sampai dia di penjara. Saudara kalau baca kisah 16 ini ayat 19 itu, Paulus di penjara, saudara. Ya, Paulus dibelenggu, diseret, ya, dianiaya, dianggap pengacau kota di Filipi. Saudara kalau baca kan, iki wong melayani kok tambah uripe kok tambah gak karu-karuan sepertinya itu. Saudara. Kok ngenes, bahasanya apa saudara? Kok apes. Ya tetapi disitulah Tuhan bekerja. Kepala penjara keluarganya bertobat saudara. Loh, mari yang kedua ini kalau kita gak punya wahyuan dari Tuhan, gak punya pengenalan akan Tuhan, kita akan mudah menghakimi saudara. Kita akan mudah kecewa sama Tuhan. Percaya saudara bahwa Tuhan tuh selalu membuat mujizat. Amin. Mujizat itu selalu ada dalam hidup kita. Tapi tujuan mujizat bukan hanya itu, saudara. Tuhan mengadakan mujizat pada waktu Paulus nyanyi sama Silas di penjara kan di Filipi. Saudara nanti baca kisah 16 tadi ayat yang ke bawahnya, ayat ke berapa ini? 19 sampai dengan ayat yang ke ini aja, ke 34, saudara. Ya, kepala penjara ini bertobat. Kepala penjara ini ketakutan karena apa? Terjadi gempa waktu Paulus dan Silas tuh nyanyi-nyanyi di penjara. Loh kan aneh ya, di penjara dia nyanyi-nyanyi. Suatu ketika terjadi gempa, belenggu lepas semua. Sampai kepala penjara ketakutan karena yang bertanggung jawab pada waktu itu kan kepala penjara.
Terus Paulus bilang, jangan bunuh diri kamu. Dan akhirnya singkat ceritanya, kepala penjara bilang sama Paulus, keluargaku masih belum percaya. Paulus katakan, kalau kamu bertobat, kamu dan sisi rumah tanggamu akan selamat. Jadi mujizat itu bukan berhenti sampai hanya mujizat, saudara. Ada kelanjutannya, saudara. Ada maksud Tuhan di balik mujizat itu. Makanya jangan kejar mujizat. Ya kejar, itu ada hamba Tuhan kesembuhan, lari ke sana, kejar sana. Tanpa kita mengerti apa maksud dari mujizat itu, saudara. Makanya kalau sudah baca ceritanya kisah Rasul ini, sepertinya seolah-olah, ini bukan dari Tuhan, buktinya Paulus dan Silas di penjara. Enggak, saudara, ternyata di balik mujizat itu ada suatu pertobatan yang luar biasa. Seluruh keluarga di kepala penjara itu bertobat, saudara. Ini yang saya katakan, ayo kita perlu yang namanya wahyu, saudara. Perlu yang namanya pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga, saudara. Next. Yang ketiga apa? Yang pertama tadi, totally sacrifice itu akan membuka pintu Jehovah Jireh. Yang kedua, kita bisa punya wahyu yang baru, saudara. Yang ketiga, bisa menghidupi kekekalan, saudara. Ya. Kita menjadi orang yang menghidupi kekekalan. Apa maksudnya, saudara? Saudara, Abraham, kembali ke kisah kejadian tadi, saudara. Ya, Abraham ini, saya mau tanya, saudara. Kisah Abraham tadi, kejadian 22 tadi. Kenapa kok Ishak enggak melawan, saudara? Saya mau tanya, saudara. Kan dia masa anak remaja, seperti anak remaja sini, seperti Scott, Tisa itu kan bisa kan, kalau kan masih punya kekuatan ya. Dia anak-anak remaja itu kan ya bisa memilih, bisa punya keinginan, bisa berontak. Oh, dia diikat kok Ishak. Saya tanya sekarang, saya baca ini loh, kok Ishak kok gak ngelawan, kenapa ya? Saya tanya, sudah. Ada yang bisa jawab, sudah? Loh, Ishak tuh diam aja. Dalam perjalanan kan itu waktu dia berjalan sama papanya, sambil jalan dia tanya, "Pak lah, ini mana? Ada api, ada kayu. Lah korban bakarannya mana?" Saudara, dalam proses ini sudah berjalan bersama dengan Abraham, Ishak kenapa enggak berontak? Dia ditali loh, saudara. Diikat sudah di atas mezbah. Kita buka Kejadian 22 ayat 8. Makanya sudah kita baca firman tuh, ayo pelan-pelan kita nikmati, sudah. Kalau sudah makan itu dinikmati, sudah. Jangan dileki ya, sudah. Ya. Sudah makan dinikmati, dirasakne atau sama pokoknya warak dileki, pokoknya mlebu weteng. Enak mana, sudah? Enak dinikmati, oh ini kurang asin nih. Oh ini kurang kecut misalnya gitu. Pokoknya orang segono laweh leki ya wis warak. Ya itu enggak nikmat, saudara. Ya. Sama firman Tuhan kalau kita baca, kita renungkan. Saya ada pertanyaan, saudara, kenapa toh Ishak tuh kok gak ngelawan dulu, kenapa? Saya tadi katakan kan, kalau bahasa kita lihat ya, kejadian 22:8 dikatakan apa? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, Abraham ini kalau saya katakan menyediakan itu, saya kalau selidiki dalam kitab Sabdat bahasa Ibrani itu ra'ah. Allah akan menyediakan ra'ah. Artinya apa? Yang pertama, Tuhan itu sedang melihat kita dan mengamat-amati. Tuhan sedang menguji Abraham pada waktu itu. Dan yang ketiga, kalau nanti sudah teruji, Tuhan yang sediakan yang dibutuhkan. Dengan kata lain, taati sajalah. Tuhan yang menyediakan. Itu kata menyediakan, saudara. Ketika dalam proses perjalanan selama 3 hari, saudara, berjalan di gunung, saudara. Abraham berbicara kepada Ishak, saudara. Orang tua pada di Israel itu selalu mengajarkan
Seperti yang ditulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 dan 7. Apa itu? Saudara? Dikatakan apa? Kamu harus selalu ingat akan hukum-hukum yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat yang ke-7. Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya pada waktu kamu duduk-duduk di rumah, pada waktu kamu sedang berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, dan pada pagi hari sesudah bangun. Ini kebiasaan orang Israel pada waktu itu, saudara. Makanya orang ahli Taurat di Israel sana, orang-orang itu, orang kecil itu sudah setiap hari bacanya Taurat, saudara. Diajarkan berulang-ulang. Berjalan kaki, saya pernah ceritakan di sini kan pada waktu saya ke sana, saya melihat di dalam bis itu orang jalan sama papahnya. Papanya di depan, anaknya di belakang, ya podo bawa. Enggak lihat tengok enggak, tapi ya baca Alkitab, saudara. Alkitabnya kecil dibawa. Itu Tauratnya, saudara. Saya percaya waktu Abraham, kenapa kok saya katakan Ishak enggak berontak, Ishak enggak ngomel, Ishak enggak ngamuk, enggak nendang. Abraham kan bisa, dia orang remaja kok, punya kekuatan kok. Dia enggak melawan, dia enggak komplain sama Abraham. Karena Abraham dalam masa perjalanannya selalu mengajarkan berulang-ulang firman Tuhan, saudara. Ini loh dikatakan apa? Kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Saya dulu waktu tidur, nggak bisa tidur sama nenek saya itu diceritani, saudara. Suka cerita, baru saya bisa tidur, saudara. Alangkah baiknya hari-hari ini, saudara, kita berbicara kepada anak kita tuh soal firman Tuhan, saudara. Ya, setiap di mana? Waktu kita duduk di rumah, santai kita bicara, ngobrol, kita singgung kebenaran firman Tuhan. Waktu berjalan-jalan di luar, pada malam hari sebelum tidur, atau pagi hari sudah bangun, ini Taurat yang disampaikan pada waktu itu. Makanya saya katakan, Ishak kenapa tidak melawan waktu itu? Ishak ngerti. Jadi yang ketiga, bisa menghidupi kekekalan itu kita mengajarkan firman Tuhan itu kekal, saudara. Nilainya kekal itu. Makanya sebagai orang tua, jangan melulu kita cuma mengajar tentang kehidupan ini aja, kehidupan tentang bisnis, tentang apapun, itu enggak salah. Tapi yang terpenting dikatakan ini loh, berulang-ulang mengajarkan firman Tuhan, selalu ingat akan hukum-hukum. Makanya Ishak ini dia tidak melawan, dia ngerti mau jadi korban, dia tahu sebenarnya. Tetapi dia enggak melawan. Dalam proses perjalanannya Abraham itu dia berkata kepada Ishak, kalau bahasanya mengalami brainwash, dicuci otaknya oleh firman. Oleh sebab itu mari yang ketiga ini, saudara. Bagaimana kita bisa total sacrifice. Yang pertama, kalau kita mau berani total pengorbanan pada Tuhan, Tuhan akan buka pintu Jehovah Jireh. Apa yang menjadi keperluan kita Tuhan cukupkan. Yang kedua, kalau kita totally sacrifice kepada Tuhan, Tuhan akan buka pewahyuan-pewahyuan yang baru. Saudara mungkin beda dengan orang-orang yang biasa. Loh, kowe kok begini, bisnis kok begini, kamu kok saran begini. Karena kita punya wahyu, kita ngerti harus melangkah. Kita tahu apa yang kita kerjakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Nilai-nilai kita itu tepat. Jadi orang yang tepat, di waktu yang tepat, hasilnya tepat, saudara. Tidak buang-buang waktu, itu orang yang punya wahyu dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita bisa menghidupi yang namanya kekekalan. Kekekalan itu bukan nanti, saudara. Kita hari ini kita menghidupi kekekalan, saudara. Waktu kita memberikan, kita bisa melayani itu kekal, saudara. Kita mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita itu kekal nilainya, saudara. Kita menasehati dengan kebaikan itu kekal sifatnya, saudara. Ya. Oleh sebab itu jangan kita hidup ini kita sia-sia, kita buang waktu kita sia-sia, saudara. Kita melakukan agenda kita sendiri tanpa menjalaninya bersama dengan Tuhan yang punya kehendak, saudara. Ingat istrinya Lot. Karena dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak mau jalan bersama dengan Tuhan, jadi tiang garam. Kita bisa baca Lukas 17. Ya, jadi orang yang mengerjakan kehendaknya sendiri itu biasanya jadi tiang. Wes karku, mau menengah kayak tiang. Ya, seperti istrinya Lot ya. Tertancap di suatu tempat, enggak bergerak. Waktunya Tuhan sudah berjalan, kita diam aja, saudara. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini banyak ya, kalau sudah mungkin masih melawan Tuhan, berontak sama Tuhan.
tandanya saudara tidak kenal yang namanya Tuhan. Kita nggak punya wahyu, saudara. Ya. Tadi Paulus sepertinya gagal di pelayanannya, dibelokkan sama Tuhan, diizinkan sama Tuhan di penjara. Tapi endingnya happy ending, saudara. Kepala penjara bertobat. Meskipun Paulus pernah bilang di dalam kitab, kalau nggak salah di kitab 1 Korintus, kita buka coba, saya ingat ayat ini, saudara. Di kitab, bentar saya carikan ya. 2 Korintus 1, nah, kita buka 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Ini Paulus ya juga manusia, saudara. Dia juga sempat dia mengeluh, saudara. Ya, karena apa? Penderitaannya. Dikatakan 2 Korintus 1 ayat 8. Sebab kami mau saudara-saudara supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat. Sehingga kami putus asa akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri. Tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Secara manusia dia merasa sepertinya begitu berat penderitaan yang aku alami. Ya, saudara, Paulus ini kompleks ya penderitaannya. Garam kapal, tidak makan, telanjang, dikejar hewan buas, apalagi dipenjara, didera, terkatung-katung, benar kan, di tengah lautan. Apalagi semua sudah dialami Paulus. Tetapi dia katakan apa tadi? Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh percaya pada diri kami sendiri. Artinya di saat kita mengalami kelemahan tak berdaya, disitulah kekuatan Tuhan muncul dalam kehidupan kita. Saudara. Asal kita punya sikap yang totally sacrifice. Amin, saudara. Saudara mau melakukan 3 hal ini? Pasti saya percaya dengan kekuatan Roh Kudus, dengan kekuatan Tuhan, kita sakap menanggung segala penderitaan yang kita alami. Ayat terakhir saya ajak bangkit berdiri, saudara. Ayat terakhir kita akan baca bersama-sama. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya undang bangkit berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri khotbah pada malam hari ini. Saya bacakan bersama dengan saudara semua, kita akan baca bersama-sama 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, sudah setuju semua katakan amin, sudah temu. Ayo kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saya coba terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Setiap cobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Allah setia pada janjinya. Kenapa setia? Yang pertama, Ia tidak akan membiarkan kita dicoba lebih daripada kesanggupan kita. Yang kedua, Tuhan memberikan jalan kepada kita untuk menjadi kuat dan bertahan. Ya. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami menjadi pribadi-pribadi yang mau total kepadamu ya Bapak. Memberikan yang terbaik buat hidup kami Tuhan di altar-Mu yang kudus ya Bapak. Supaya kami mengalami Tuhan yang namanya pintu Jehovah Jireh ya Bapak. Supaya kami mengalami Tuhan pewahyuan-pewahyuan yang baru. Yang Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Supaya kami berbeda dengan orang-orang dunia ini Bapa. Dan yang ketiga Tuhan, kami mau menghidupi yang namanya kekekalan Tuhan Yesus. Kami berikan Tuhan setiap firman sebagai kehidupan untuk keluarga kami Bapa. Kami tularkan Tuhan iman kami Tuhan. Kami bicarakan firman-Mu Tuhan setiap waktu, setiap saat Bapa. Bagi keluarga kami maupun rekan-rekan kami ya Bapa. Tuhan ajar kami tetap tekun Tuhan. Tetap setia kepada Engkau Bapa. Di akhir hidup kami ya Bapa, kami tetap kedapatan setia kepadamu Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa baik Bapa. Tuhan materaikan firman-Mu pada malam hari ini. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam Engkau Bapa.
Pribadi yang tangguh Tuhan. Pribadi yang cakap menanggung segala perkara Bapa. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan melakukan perkara-perkara yang besar Bapa. Tuhan bela kami, Tuhan angkat kami dalam kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat dan pujian syukur hanya bagi nama-Mu. Kami telah diberkati oleh firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, mari semua yang telah terima berkat firman Tuhan bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.